Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai peta kendali khusus untuk data variabel. Nah, di sini peta kendali ini adalah bagian dari mata kuliah pengendalian kualitas logistik. Sebelumnya sudah kan mengenai peta kendali khusus data atribut. Nah, sekarang kita masuk ke peta kendali khusus untuk data variabel. Sebagai gambaran, kembali saya jelaskan bahwa data variabel adalah data yang karakteristiknya diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Jadi apa saja yang menggunakan alat ukur, apakah timbangan, meteran, atau berupa alat ukur lainnya yang menghasilkan berat, volume, kecepatan, suhu, dan sebagainya, itu bisa kita gambarkan dengan menggunakan peta kendali variabel. Nah, di sini saya jelaskan kembali bahwa peta kendali variabel itu terdiri dari peta kendali X bar dan R chart. Jadi ada dua sekaligus peta kendali yang akan kita gambarkan. Di mana peta kendali rata-rata digunakan untuk mendeteksi perubahan rata-rata di antara subgrup. Nah, sedangkan peta kendali R digunakan untuk mendeteksi perubahan variasi di dalam subgrup. Jadi ada yang mendeteksi perubahan rata-rata, X bar, dan ada yang mendeteksi variabel atau variasi. Langkah-langkah dalam membuat peta kendali variabel adalah pertama, sama seperti peta kendali atribut, yaitu mendefinisikan permasalahan. Lanjutnya memilih karakteristik yang akan diukur. Langkah 3, memilih ukuran subgrup yang akan dijadikan sampel. Selanjutnya mengumpulkan data. Sudah data dikumpulkan, baru kita menghitung dengan menggunakan rumus. Nanti akan dijelaskan dalam menentukan titik tengah dan batas kendali atas dan batas kendali bawah. Selanjutnya menentukan yaitu di batas kendali atas dan kendali bawah itu dengan peta R dan rata-rata. Selanjutnya kita evaluasi, dan jika ada kondisi yang tidak terkendali maka kita revisi peta kendali. Akhirnya kita akan dapat melakukan perubahan terus-menerus dalam rangka meningkatkan mutu suatu produk. Nah, mungkin jelaskan sepintas saja. Kemarin sudah juga saya jelaskan bahwa dalam mendefinisikan masalah kita dapat menggunakan alat bantu lain, yaitu bisa sebab akibat, diagram Pareto, diagram checklist, dan sebagainya dalam menentukan penyebab utama dari suatu karakteristik, dari suatu permasalahan. Yang berikutnya memilih karakteristik yang akan diukur. Ya tadi itu kalau dia datanya data variabel, berarti dengan menggunakan alat ukur bisa saja tinggi, suhu, kekentalan, volume, kepadatan, dan sebagainya. Berikutnya memilih subgroup yang akan diambil sampelnya. Jadi di sini ada pula teknik samplingnya di sini, bagaimana cara memilih subgroup, ya, terus bagaimana menentukan banyaknya sampel. Sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sudah itu kita kumpulkan data dan kita ukuran sampelnya. Ini juga sudah dijelaskan. Tergantung dari berapa banyaknya produk yang dihasilkan atau diproduksi dalam rentang waktu tertentu. Nah, sudah data diperoleh, maka kita tentukan garis pusatnya. Jadi kita gunakan rumus dan menghitung rata-rata yang kita namakan dengan X double bar. Jadi double bar, 2 kali barnya itu untuk menentukan garis pusat. Nah, rumusnya sudah itu baru kita tentukan batas kendali atas dan bawah. Nah, dan di sini kita akan menyatakan bahwa dengan menetapkan dengan batas kendali. Nah, berikutnya gimana cara mencari batas kendali untuk peta kendali rata-rata. Nah, di sini sebelum kita masuk ke peta kendali R, kita harus cari dulu rata-ratanya. Ini harus satu paket. Nah, caranya adalah dengan menggunakan rumus batas kendali atas untuk rata-rata dengan menggunakan rumus X bar kali 3 sigma, sedangkan batas kendali bawahnya X bar dikurang 3 sigma. Nah, di sini dapat juga kita gunakan rumus pakai tabel. Ya, biasanya lebih sering kalau saya menggunakan rumus dengan tabel.
Tabel udah gampang menghitungnya, nggak perlu lagi mencari sigmanya. Rumusnya adalah batas kendali atas adalah X bar bar ditambah A2 R bar. Dan batas kendali bawahnya X bar bar dikurang A2 R bar. Jadi sini ada R, berarti R ini harus kita cari dulu. Nah, bagaimana cara mencari R? R bar itu adalah rank rata. Jadi pengamatan itu dirata-ratakan dulu, dicari R-nya. R itu ada selisih data terbesar dengan terkecil. Jadi cari R1, R2 sampai Rn. Berapa banyak sampelnya baru dibagi rata. Itulah diperoleh R rata-rata. Sedangkan A-nya, A2 itu diperoleh dari tabel ini. Berapa ukuran N-nya? Ya, sampel yang akan kita lakukan. Ya, dalam setiap pengambilan sampel itu berapa banyak pengamatan yang dilakukan. Nah, ini kita bantu aja dengan berikutnya menentukan batas R tadi. Ya, jadi untuk mencari R, batas kendali R itu ada rumusnya. Batas kendali untuk R itu dengan rumus D4 kali R bar. Sedangkan batas kendali bawahnya ya, D3 kali R bar. Nah, tabel ini ada tabel standar ya. Tinggal kita lihat saja dari tabel ini. Yang mana N-nya intinya acuannya adalah berapa banyak N-nya. Pengamatannya. Sampelnya yang kita lakukan pengamatan kita. Sudah itu kita masukkan ke dalam peta kendali itu. Kita gambarkan peta kendali tersebut. Dan kita lihat perilaku perilaku data itu. Dia dikatakan stabil atau terkontrol atau tidak. Nah, ciri-ciri dia terkontrol atau tidak itu pertemuan kemarin sudah dijelaskan, ada 8 ciri-ciri suatu kondisi dikatakan tidak terkendali. Nah, di sini selanjutnya barulah kita berusaha untuk memperbaiki proses jika ada proses yang tidak terkendali dan mencari penyebabnya dengan harapan agar kondisi itu tidak terulang lagi, kecacatan itu tidak terulang kembali. Nah, itu tujuannya kita melakukan kendali, tidak hanya mencari penyebabnya saja, sebab akibat juga cari solusi bagian kisi tugasnya. Nah, sebagai contoh, sini ada data ya, data yang diperoleh hasil pengukuran. Ya, pengukuran di sini sebagai contoh sudah dilakukan hasil pengukuran dengan jumlah sampel sebanyak 25 observasi, di mana masing-masing observasi itu dibagi menjadi 5 subgrup. Jadi 5 pengamatan. Contohnya observasi pertama itu misalnya di shift pagi jam 8 sampai jam 10. Jadi diambillah sampel sebanyak 5 pengukuran, pengamatan yang sudah diukur secara acak. Terus hasil pengamatannya dicatat dengan lembar check sheet ya. Terus kita rata-ratakan. Cara rata-rata tahu ya cara mencarinya, sekaligus dicari R-nya. R itu kan selisih data terbesar kurang data terkecil. Sedangkan rata-rata jumlahkan pengukuran tersebut dibagi banyaknya pengamatan. Nah, sudah kita hitung, kita masukkan ke dalam tabel ini. Ya, dan nanti yang di keterangan itu nanti ya kita kan belum menentukan batas kendali atas bawahnya. Nanti kita cari keterangan. Nah, sesudah itu di sini kita gunakan yang namanya batas kendali, peta kendali untuk R dulu kita cari. Di rumus peta kendali R tadi sudah ada ya dalam rumus tadi. Anda tinggal masukkan ke rumusnya ya pada tabel yang sudah ditentukan ya. Jadi di sini kita sudah dapatkan R barnya tadi kan dari pengamatan tadi ada 87 ranknya dibagi jumlah sampelnya 25 jadi 3,48 itulah R barnya. Maka R barnya 3,48 dikali kalau BPA-nya tadi adalah berapa tadi D4 ya, sedangkan batas kendali bawahnya D3. Nah, kita gambarkan batas kendali atas bawahnya, lalu pengamatan untuk R kita plotkan ke peta kendali R. Nah, hasilnya adalah pada gambar ini bisa kita lihat. Nah, ternyata ada satu nih data yang berada di luar kendali. Nah, itu tadi penyebabnya kita teliti lagi, apa sih penyebab ini, kapan ini terjadi. Oh, ternyata kita lihat pada data check sheet, oh ternyata sampel yang ketiga ini diambil pada tanggal sekian, jam sekian, pada shift sekian yang dilakukan oleh operator yang bertugas adalah siapa orangnya. Jadi kita sudah
mempunyai data otentik dulu, jangan kita perkirakan. Kadangkala ya peta kendali kesannya kayak data kualitatif, padahal sebenarnya kuantitatif. Jadi bukan karena kita menduga-duga, jadi mungkin karena itu tidak boleh sama sekali, harus kita cek ya. Nah, tujuannya sebenarnya kan membantu perusahaan. Jadi kita harus melakukan brainstorming juga dengan perusahaan. Jadi kita berikan data ini dan kita melakukan diskusi FGD dulu, baru kita sepakati hasil itu. Ya, di sini nah, di sini katanya ada ternyata R yang ke-8 itu ada pemasok baru. Itu sudah hasil observasi ke lapangan. Karena ada pemasok baru, maka timbulnya suatu bahan baku yang kadangkala belum sesuai dengan spesifikasi. Karena pemasok baru itu mungkin karena belum familiar dengan sertifikasi yang diminta oleh persyaratannya, maka karena bagian QC-nya atau bagian produksinya belum mengetahui dengan jelas juga, itu terjadi kekeliruan, maka akibatnya ya seperti itu tadi, terjadinya kondisi yang tidak terkendali. Nah, ya ini tadi kita jelaskan tadi dan kita revisi. Jadi yang pengamatan ketiga kita keluarkan. Nah, kita revisi kembali, kita buat lagi dengan rumus tadi ya. Cuman sekarang N-nya bukan 25 lagi, tapi kan udah dikeluarkan ya. N-nya 24. Ya, ini yang pengamatan ketika udah hilang di sini. Ada lagi kan, N-nya tuh kita lakukan lagi terus menerus. Nah, selanjutnya sesudah kita katakan dia terkendali pada R yang sudah dikeluarkan tadi, maka kita cari X bar-nya dengan rumus tadi. Di sini kita menggunakan tabel saja. Tabel lebih cepat ya dapatnya, sehingga diperolehlah batas kendali atasnya adalah 22,85 dan batas kendali bawahnya adalah 18,83. Nah, seperti gambar ini. Nah, di sini data peta kendali pertama itu ternyata ditemui ada beberapa titik ya, ini satu titik yang berada di luar batas kendali. Nah, ya berarti kita lakukan penyebabnya, kita deteksi penyebabnya. Nah, sudah kita tahu deteksi penyebabnya, maka kita revisi kembali dengan menjadikan ukuran sampelnya itu 24 di sini. Nah, kita keluarkan pengamatan yang nomor 24 tadi. Maka kita perolehlah hasilnya menjadi 22,76 batas kendali atas dan batas kendali bawahnya adalah 18,9. Baiklah, kita lanjutkan yang untuk kita cari kembali peta kendali revisi ya. Kita harus cari kembali X bar dan R bar-nya dari hasil pengurangan data tadi. Nah, akhirnya kita perolehlah batas kendali atas, batas kendali bawah masing-masingnya. Batas kendali atas untuk X bar itu ada 22,75, batas kendali bawahnya 18,98. Sedangkan R-nya adalah yang batas atasnya 6,92 dan batas bawahnya. Nah, itu kita gambarkan kembali berdasarkan titik-titik amatan yang diperoleh tadi. Ini adalah pengamatan yang sudah dikeluarkan pengamatannya. Ya, ini sebagai latihan. Nah, latihan ini diharapkan Anda kerjakan ya. Dan kebetulan di sini sudah ada nih, sudah dihitung min nandanya sudah diketahui. Nah, kalau sudah kita kan tinggal gampang aja ya, kita tinggal mencari rata-ratanya masing-masing pengamatan. Nah, pertanyaannya coba Anda gambarkan peta kendalinya dan analisis peta kendali tersebut. Jika tidak terkendali, apa yang harus Anda lakukan? Nah, tolong Anda kerjakan. Nah di sini nah, ini bisa Anda baca aja sendiri, ini sama sebelumnya. Oke. Nah, ini sebenarnya sama oleh baca dan Anda kerjakan latihan ini ya. Dan saya harapkan Anda bisa